Halayak memiliki peran yang penting, krusial dalam alur komunikasi massa menurut teori uses and gratification ini. Nah, pertanyaan berikutnya, ini adalah tantangan besar bagi media. Bagaimana media mengetahui minat halayak? Gimana bisa tahu yang kira-kira disukai oleh halayak itu apa? Semua media akan berupaya keras untuk menjawab pertanyaan ini. Ini bahkan terjadi sampai sekarang pun masih saya alami gitu ya. Sebagai jurnalis, sebagai produser, sebagai wakil redaktur pelaksana gitu ya. Ketika membuat sebuah produk jurnalistik untuk saat ini saya di liputan6.com, ini adalah pertanyaan yang pertanyaan kunci, pertanyaan penting gitu ya. Halayak ini maunya apa? Selanjutnya pertanyaan ini akan tersambung dengan terus kita bikin konten seperti apa? Kita akan bikin berita seperti apa? Pemahaman ini akan mempengaruhi karakter sebuah program acara di televisi, akan mempengaruhi bagaimana layout sebuah majalah, bagaimana UI di website media-media berita, terus bagaimana apa isi kontennya, bagaimana menyajikannya, gitu ya. Ini selalu berdasarkan kira-kira mana yang lebih diminati oleh audiens atau halayak yang ingin disasar, gitu. Dalam teori ilmu jurnalistik sudah lama dikenal yang namanya news value. Ya. News value adalah parameter yang sering dijadikan standar dalam produksi berita untuk menarik minat halayaknya. Selama bertahun-tahun karya jurnalistik itu selalu diproduksi berdasarkan news value ini. Saya izin sebentar ya, 2 menit. Nilai berita gitu ya. Hal-hal yang kira-kira membuat sebuah peristiwa, sebuah fenomena menjadi layak untuk diberitakan gitu ya. Ini namanya news value. Nah, news value ini dulu dibentuk berdasarkan kira-kira hal-hal yang penting atau perlu atau mungkin dimaui oleh masyarakat pembaca halayak media gitu ya. Dulu dosen saya waktu saya kuliah jurus ilmu jurnalistik di Unpad bahkan bilang news value ini sudah seperti ilmu eksakta di dalam jurnalistik gitu ya. Karena tidak bisa dibantah gitu ya dan berlaku terus-menerus gitu ya. Dan dijadikan standar oleh semua media untuk membuat sebuah berita gitu ya. Ada beberapa nilai berita. Ini saya rangkum beberapa peneliti, beberapa buku mungkin menyebutnya kurang dari ini, ada yang lainnya lebih dari ini gitu ya. Tapi kalau dari rangkuman saya, menurut saya itu nilai berita ada ini, ada 8 ini. Yang pertama adalah significance, penting ya. Jadi masyarakat ketika mengkonsumsi berita oleh media, tentu akan tertarik pada hal-hal yang penting. Penting itu maksudnya ya penting bagi dirinya gitu ya. Bisa mempengaruhi peri kehidupannya gitu ya.
mempengaruhi ekonominya, mempengaruhi keberlangsungan hidupnya, gitu ya. Contoh-contoh nilai berita yang penting itu misalnya adalah sebentar lagi kita akan memasuki tahun pemilu, akan ada pergantian presiden. Tentu ini hal yang penting untuk diketahui masyarakat. Media maka akan banyak membuat pemberitaan mengenai pemilu karena dianggap penting untuk diketahui masyarakat yang tentu akan terlibat dalam pemilu, gitu ya. Dan mungkin bagi sebagian orang meyakini siapa yang jadi presidennya akan mempengaruhi bagaimana dia menjalani kehidupan di negara ini selama 5 tahun ke depan, gitu ya. Walaupun belum tentu, kadang nggak ngaruh. Lalu berita-berita seperti misalnya kelangkaan komoditas-komoditas tertentu yang jadi kebutuhan dasar oleh masyarakat gitu. Misalnya harga daging yang tiba-tiba mahal, jengkol yang tiba-tiba hilang dari pasar gitu ya. Itu kan hal-hal yang penting gitu ya. Lalu misalnya BBM langka. Ya sebagaimana kita ketahui, masyarakat saat ini rasanya sulit tanpa BBM. Nah, jadi penting ini artinya adalah hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan ke sebagian besar atau semua orang gitu. Dan memiliki pengaruh yang besar, makanya signifikan gitu ya, pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan dari masyarakat gitu. Nah, itu adalah hal menyebabkan dia mempunyai nilai berita yang tinggi, perlu untuk segera diketahui masyarakat. Lalu ada aktualitas, ada yang lain menyebutnya timeliness, ada yang lain menyebutnya kebaruan. Sesuatu yang baru itu pasti menarik perhatian masyarakat. Gitu. Baru dalam artian ini memang sesuatu yang baru terjadi, atau kalau dia mungkin dalam hal teknologi baru ditemukan, atau hal-hal yang sebenarnya sudah eksis sejak lama, tapi baru ditemukan, baru diketahui. Gitu. Itu memiliki nilai berita yang tinggi. Hal-hal yang baru terjadi itu punya nilai berita yang tinggi. Ya, jadi kadang-kadang misalnya yang paling sering mungkin adalah Apple mengeluarkan perangkat baru, Apple Vision Pro, ya. Bentuknya seperti Google, kacamata yang diikat, tapi sebenarnya komputer. Ini adalah masa depan, gitu ya. Nah, hal-hal yang baru tentu akan menarik minat pembaca, gitu ya. Ini adalah sebuah hal yang instinktif sebenarnya. Semua manusia akan tertarik dengan hal yang baru dia ketahui. Lalu ada prominence atau populer, keterkenalan. Tokoh penting, artis, pejabat, selebritis, atlet, itu adalah orang-orang populer. Media pemberitaan akan memberitakan banyak hal terkait dengan orang-orang yang terkenal karena diasumsikan banyak masyarakat yang ingin mengetahui kabar mengenai orang atau sesuatu yang terkenal itu, gitu ya. Itu sebabnya banyak informasi tayangan-tayangan yang termasuk di konten media sosial yang kadang-kadang receh, tidak penting gitu ya. Tapi karena melibatkan tokoh populer, tokoh terkenal, ya itu disukai masyarakat gitu ya. Atau kalau kita mau melihat yang lebih, saya tidak menyebutnya masuk ke dalam kategori berita, acara-acara gosip di TV ya, tentang artis-artis selebritis itu
saya tidak mau mengkategorikan acara itu sebagai acara berita ya. Tapi itu adalah acara yang muncul di media. Mereka tentu modal utama acara mereka itu ya popularitas ini, prominence ini gitu. Kalau dalam pemberitaan ya banyak kita temukan misalnya siapa nih yang lagi populer, Ganjar Pranowo. Apapun yang dilakukan Ganjar Pranowo itu seolah-olah punya nilai berita yang tinggi dan selalu jadi bahan pemberitaan oleh para jurnalis dan media-media berita. Lalu ada proximity. Nah, ini kedekatan. Kedekatan ini adalah bisa dibagi ke dalam dua jenis. Kedekatan secara geografis atau kedekatan secara psikologis. Kedekatan secara geografis misalnya seperti teman-teman yang saat ini ada di Madura gitu ya. Apapun peristiwa, segala peristiwa yang penting, baru dan mungkin jarang terjadi gitu ya, yang terjadi di Madura tentu adalah hal yang teman-teman ingin ketahui. Itu sebabnya media-media lokal di Madura akan banyak memberi porsi pemberitaan peristiwa fenomena sosial yang terjadi di Madura. Karena teman-teman di Madura secara geografis pasti ingin mengetahui peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, jadi itu adalah salah satu bentuk atau contoh bagaimana media menyikapi teori uses and gratification tadi. Nah, kedekatan lainnya selain geografis adalah kedekatan psikologis. Misalnya di Indonesia, mayoritas umat Islam, gitu ya. Maka berita yang terjadi seperti penindasan Palestina, gitu ya, itu akan menarik minat masyarakat Indonesia karena ada kedekatan secara psikologis dengan warga di Palestina. Gitu ya. Ketika Palestina diserang, misalnya lagi rusuh, gitu. Nah itu kita secara instinktif karena merasa memiliki kedekatan psikologis akan berminat dengan segala pemberitaan terkait konflik atau serangan yang terjadi di wilayah Palestina. Nah, contoh proximity lainnya misalnya bagi seorang penggemar klub Manchester United atau Manchester City atau Liverpool gitu ya, pemberitaan mengenai pesepak bola klub-klub tadi itu akan menarik minat mereka gitu ya. Atau apapun yang terjadi dengan klub tersebut, kabar terbaru dari klub tersebut akan menarik minat mereka karena ada kedekatan psikologis dan minat terhadap klub idolanya itu. Nah, lalu nilai berita yang lainnya adalah magnitude ya, besarnya sebuah kejadian, sebuah peristiwa. Kecelakaan kereta api itu sering terjadi di dunia ini, dimanapun. Nah, tapi ketika menewaskan sampai hampir 300-an orang di India 2 minggu lalu, berita kecelakaan tabrakan kereta api tadi jadi berita internasional karena peristiwanya sangat besar, terus dampaknya juga sangat besar. Magnitude ini selain besarnya kejadian juga besarnya dampak. Dampaknya sangat besar sehingga peristiwa kecelakaan kereta api tadi itu sampai berhari-hari menjadi headline di banyak media internasional bahkan. Yang nggak usah dibilang yang di Indianya ya, di Indianya mungkin sampai hari ini itu masih dianggap berita besar dan penting karena memang sangat mengerikan. Dalam satu kecelakaan kereta api melibatkan tiga kereta api dan korban tewasnya luar biasa gitu. Atau hari ini sebuah kapal pengungsi tenggelam di Mediterania yang berisi 300-an juga pengungsi dari Pakistan.
tenggelam dan tewas gitu ya. Mungkin sebagian kita belum mendengar berita itu, tapi tunggu aja sebentar lagi itu pasti bakal heboh gitu. Karena eh, kejadiannya sangat besar dan dampaknya juga sangat besar gitu ya. Termasuk mungkin pada tahun 2020 sampai awal 2022 teman-teman juga merasakan bagaimana segala berita mengenai COVID-19 itu sangat banyak karena memang banyak orang yang ingin mengetahuinya gitu ya. Karena selain dia penting memenuhi unsur nilai berita yang penting, tapi juga dianggap kejadian besar terjadi secara global dan berdampak besar gitu ya. Dampaknya juga magnitude-nya itu dampaknya sangat besar dan luar biasa, mempengaruhi kita semua. Rasanya sulit kita tahu ada orang di seluruh dunia ini yang tidak terpengaruh atau minimal terdampak dengan COVID-19. Nah, lalu seks. Seks adalah isu abadi ya dalam nilai berita gitu ya. Seks ini yang dimaksud nilai berita seks itu tidak melulu soal hal-hal yang cabul gitu ya. Seks di sini maksudnya juga seksualitas. Gitu. Perempuan cantik, laki-laki ganteng gitu ya. Penyosokan perempuan atau laki-laki yang menarik dalam media itu memiliki nilai berita yang tinggi juga gitu ya. Ataupun skandal gitu ya yang melibatkan seks dan seksualitas memiliki nilai berita yang tinggi juga. Mungkin teman-teman sering melihat judul-judul berita di media online seringnya berita-berita yang sebenarnya tidak penting gitu dan tidak ada pengaruh apa-apa, tapi diberi judul misalnya tukang bakso cantik berkenalan dengan tukang Mbak A, Nona A, tukang bakso cantik di jalur puncak. Baksonya laris manis setiap hari gitu ya. Penekanan di sini adalah tukang bakso cantik. Kata cantik itu adalah unsur seksualitas dalam nilai berita yang dianggap akan memancing minat para pembacanya gitu, atau para penontonnya. Gitu ya. Itu yang dilakukan oleh media saat ini. Gitu. Atau misalnya petugas kereta api ganteng bikin penumpang meleleh gitu ya. Itu juga adalah salah satu aspek nilai berita yang tergolong dalam seks dan seksualitas gitu ya. Tentu selain itu ya mungkin seringnya berita-berita kriminal soal pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual gitu ya. Itu juga masuk ke aspek nilai berita seks gitu. Lalu ada human interest. Human interest adalah hal-hal yang terkait dengan ketertarikan manusia gitu ya. Seperti keunikan, hal-hal yang unik, terus hal-hal yang emosional gitu ya. Kisah-kisah sedih, kisah-kisah mengharukan, kisah-kisah yang heroik, kisah-kisah unik gitu ya. Itu adalah salah satu aspek nilai berita yang sering ditampilkan oleh media massa. Lalu konflik selalu menarik perhatian. Kita nggak usah di media ya. Kita lagi di pasar, tahu-tahu ada dua orang teriak-teriak seperti mau berantem, kita pasti pengen lihat, ngerubutin ada apa ini, gitu ya. Itu aspek dari konflik. Gitu ya. Manusia memang tertarik untuk mengetahui peristiwa konflik gitu ya. Nah, nilai berita ini, aspek-aspek nilai berita ini, kadang-kadang dalam sebuah berita terdiri dari beberapa aspek nilai berita. Nah, jadi sebuah berita itu
yang memiliki semakin banyak aspek nilai berita diasumsikan oleh media massa akan semakin banyak aspek nilai berita dalam sebuah berita akan semakin berpeluang untuk disukai dan diminati masyarakat. Misalnya kasus korupsi anggota DPR itu penting, masuk aspek penting, dan juga aktualitas baru. Selain itu dia juga melibatkan tokoh populer terkenal, gitu ya. Tapi ternyata selain korupsi, anggota DPR tadi, misalnya ya, ini contoh, misalnya ternyata juga terbongkar bahwasanya dia itu memiliki selingkuh. Nah, selingkuh masuk aspek pemberitaan seks dengan selebriti, penyanyi biduan yang sedang populer, gitu ya. Nah, itu nilai beritanya bertumpuk-tumpuk, aspek nilai beritanya sangat banyak. Itu akan menjadi uh, apa dianggap oleh media sangat potensial untuk terus-menerus diberitakan karena diasumsikan akan sangat disukai oleh masyarakat. Mungkin teman-teman pernah dengar kasus yang lagi rame sekarang ya, Mario Dandi, anak seorang pejabat pajak yang menganiaya David Ozora, remaja 17 tahun sampai kritis selama berbulan-bulan di rumah sakit gitu. Itu adalah contoh peristiwa dan semua pemberitaan mengenai peristiwa itu memiliki banyak sekali aspek nilai berita. Mungkin tidak penting, apa sih dua orang remaja berantem, itu kan nggak penting buat kita ketahui gitu ya. Tapi di situ ada aktualitas nomor satu, bukan nomor satu adalah human interest. Peristiwa penganiayaan yang terekam lalu viral di media sosial itu memunculkan rasa iba dari masyarakat terhadap korban, tapi juga rasa marah terhadap pelaku. Nah, itu artinya ada perasaan atau emosional yang muncul ketika kita melihat konten viral tersebut. Nah, itu adalah aspek human interest. Mulanya dari situ. Lalu mulai diberitakan oleh media karena selain ada human interest-nya, juga dianggap aktualitas baru, peristiwanya masih baru terjadi. Lalu muncul efek bola salju, media semakin menggali, semakin menggali, dan ternyata banyak hal penting di situ. Jadi rangkaian berbagai macam berita mengenai Mario Dandi dan David Ozora itu ada human interest-nya, ada seksnya, karena ternyata bermula dari tuduhan pelecehan seksual yang ternyata tidak terbukti, gitu ya. Lalu ada aktualitasnya, lalu menjadi muncul magnitude-nya, konflik sudah pasti. Nah, setelah itu ternyata merembet sampai ke harta kekayaan ayah dari Mario Dandi, si Rafael Alun. Nah, karena Rafael Alun adalah pejabat publik di kantor pajak, yang mana masyarakat kita semuanya diwajibkan membayar pajak, ini menjadi isu penting. Muncul pertanyaan bagaimana perilaku pejabat pajak, kemana pajak kita selama ini mereka olah, gitu ya. Nah, ini menjadi penting bagi masyarakat. Nah, itu adalah contoh bagaimana sebuah peristiwa memiliki aspek nilai berita yang berlapis-lapis istilahnya. Nah, itu sebabnya berita mengenai Mario Dandi dan David Ozora ini masih laku di media massa, bahkan sampai sekarang. Karena memang nilai beritanya tinggi, dan ya itu tadi ya, saya sih menyebutnya berlapis-lapis. Gitu. Nah, apa cara lain yang dilakukan oleh media untuk mengetahui halayak ini maunya apa sih, gitu ya? Cara lain adalah riset dan survei minat halayak. Ada beberapa cara. Salah satunya adalah riset dan survei yang dilakukan lembaga rating. Jadi kita mungkin pernah tahu acara televisi atau radio yang memiliki rating penonton tinggi
akan diimitasi dan direproduksi, artinya diproduksi ulang. Gitu ya. Ketika pada awal 2000-an, tahun 2000-an, acara mengenai kontes-kontes bakat di televisi, di RCTI, Indonesian Idol begitu populer, diminati oleh masyarakat dengan rating yang tinggi. Tidak lama kemudian muncul, yang pertama itu di Indosiar, namanya Akademi Fantasi Indosiar, ya, acara bakat di mana orang diminta lomba menyanyi lah gitu ya, lalu dijuriin oleh beberapa musisi beken atau performer beken, selebritis beken di tanah air. Ternyata acaranya wah populer, ratingnya tinggi, banyak orang suka, banyak orang menonton. Survei yang dilakukan lembaga rating yang menunjukkan itu, bahwasanya acara ini disukai. Lalu muncul acara-acara serupa di stasiun televisi lain, gitu ya. Lalu muncul di RCTI Indonesian Idol, Indosiar sendiri karena melihat Akademi Fantasi Indosiar populer, mereproduksi lagi acara serupa. Mereka bikin kontes dangdut, lalu muncul lagi The Voice, dan berbagai macam lainnya ya. Karena dianggap acara-acara seperti kontes pencarian bakat itu menurut hasil survei yang dilakukan lembaga rating mendapat perhatian dan disukai halayak. Gitu. Nah, hal yang sama juga terjadi misalnya sinetron dengan tema klinik-klinikan gitu misalnya ya, akan direproduksi ulang dalam berbagai bentuk nama program yang baru yang lain, dan kadang-kadang bisa muncul di media yang sama atau di media yang lain gitu ya, yang mana mereka melakukan imitasi dan atau reproduksi tadi. Gitu. Jadi riset dan survei lembaga rating tadi adalah salah satu instrumen penting oleh media untuk mengetahui minat halayak dan menjalankan sesuai apa yang disebut oleh teori uses and gratification tadi, di mana halayak aktif memilih berdasarkan apa yang ingin dia ketahui, ingin dia sukai, merasa mendapatkan gratifikasi gitu dari aktivitasnya mengkonsumsi media. Nah, ada pandangan lain yang diinisiasi oleh Charney dan Greenberg ya pada tahun 2002. Mereka memperkenalkan yang namanya tipologi gratifikasi. Media dengan sengaja mendesain konten agar pengguna tidak ketinggalan informasi, menjadikan konten itu berfungsi untuk pengalihan diri dan hiburan, dan bisa digunakan untuk identifikasi teman sebaya, atau pencarian perasaan nyaman, dan juga aktivitas komunikasi, atau bahkan gratifikasi terkait dengan karir dan pekerjaan. Gitu. Nah, tipologi gratifikasi ini adalah hal yang dilakukan oleh banyak media saat ini ya, terutama media-media yang berbasis media baru yang muncul di internet dan media sosial. Ini adalah hal-hal yang dianggap bisa menarik minat halayak untuk mengkonsumsi media. Nah, maka media akan menyajikan hal-hal seperti ini, gitu ya. Apakah dia informasi, hiburan, terus bisa dimanfaatkan oleh halayak untuk mengidentifikasi diri dan teman sebayanya, gitu ya. Atau
memberikan rasa nyaman gitu, atau bahkan sebagai alat perangkat komunikasi gitu lewat konten-konten dari media tersebut gitu. Nah, karena halayak ini kan beragam, terus memiliki minat masing-masing. Ini menyebabkan muncul yang namanya segmentasi. Mereka yang menyukai bola belum tentu mau gitu menonton atau melihat pemberitaan atau film atau segala macam tayangan yang bertema olahraga basket gitu misalnya, karena mereka memiliki minat yang berbeda. Penggemar K-pop pasti akan mungkin akan berbeda dengan penggemar Bollywood gitu ya. Nah, segmentasi halayak ini muncul dari dan dilatar belakangi berbagai aspek ya, mulai dari pilihan politik, usia, jenis kelamin, kegemaran, latar belakang sosial, sampai latar belakang ekonomi. Nah, adanya pembagian, adanya segmentasi halayak ini membuat media pun menjadi ikut tersegmentasi. Ada media yang fokusnya kepada penggemar olahraga. Ada media yang fokusnya untuk remaja-remaja. Gitu. Remaja nanti dibagi lagi untuk remaja perempuan. Yang satu lagi membuat remaja laki-laki. Yang remaja perempuan dibagi lagi remaja perempuan berhijab. Karena media berusaha memotret bagaimana segmentasi masyarakat yang sedang eksis atau sedang ramai gitu di sebagai sebuah fenomena sosial. Lalu ada lagi media yang fokus segmentasinya kepada penggemar otomotif. Maka semua kontennya akan memotret atau melihat hal-hal yang terkait dengan otomotif. Nah, terkadang bahkan segmentasi saja masih dianggap terlalu luas, sehingga media membentuk dirinya ke yang lebih kecil dari itu. Namanya fragmentasi. Gitu ya. Ada segmentasi, ada fragmentasi. Nah, segmentasi itu misalnya media otomotif, lalu muncul lagi media-media fragmentasinya misalnya media otomotif khusus mobil. Nah, ada juga khusus sepeda motor. Begitu juga di olahraga. Begitu juga di politik, di ekonomi gitu ya. Intinya adalah media membentuk dirinya, membentuk kontennya, membentuk tampilannya gitu ya. Itu menjadikan halayak yang dia target halayaknya sebagai kunci utama. Bagaimana dia memposisikan media tersebut. Jadi lagi-lagi segmentasi media atau fragmentasi media, karakter media gitu ya. Ini adalah bukti betapa kuatnya teori uses and gratification ini. Gitu ya. Ada juga media yang fokus pada pemberitaan seperti Metro TV dan TV One gitu misalnya. Tentu mereka menyasar masyarakat yang menyukai atau punya kepentingan dengan berita terus-menerus gitu ya. Padahal walaupun itu misalnya hanya sebagian kecil dari jumlah masyarakat di Indonesia, tapi mereka berani mengambil posisi tersebut. Ya tentu saja
dengan ada kalkulasi-kalkulasi, perhitungan-perhitungan ekonomi lainnya yang mendukung gitu. Misalnya, oke, mereka yang suka mengkonsumsi media berita atau menonton berita televisi dalam waktu yang lama terus-menerus 24 jam sehari, mungkin jumlahnya sedikit, tapi mereka adalah orang-orang yang pengambil keputusan, misalnya pejabat, pemimpin-pemimpin di perusahaan, gitu ya. Nah, jadi walaupun jumlahnya kecil, tapi mereka akan jadi penentu kebijakan, gitu ya, yang tentunya akan mempengaruhi juga potensi pendapatan media lewat iklan tersebut. Nah, itu adalah segmentasi media ya. Jadi penjelasan bagaimana media membentuk segmentasinya mengikuti segmentasi halayak yang sudah terbentuk. Karena halayak dalam pembagian segmentasi yang berbeda tentu memiliki peminatan dan akan merasa tergratifikasi oleh media gitu ya, terpenuhi kebutuhannya akan media dengan isu atau jenis konten yang berbeda-beda juga gitu ya. Nah, yang terakhir yang dilakukan media dalam upayanya membaca minat halayak adalah pemanfaatan teknologi komunikasi. Saat ini kita memasuki era digital, era media sosial, gitu ya. Perkembangan teknologi itu perlu dan penting sekali, bahkan sudah dilakukan oleh media untuk dijadikan sebagai instrumen atau alat ya untuk membaca apa kira-kira yang diminati gitu atau apa yang bisa dijadikan bahan untuk menggratifikasi halayak untuk mau tetap stay menonton atau mengkonsumsi konten-konten dari media tersebut. Ya. Nah, salah satu yang digunakan oleh media adalah media sosial. Ya. Media sosial ini memungkinkan bahkan memungkinkan sebuah media massa untuk menangkap reaksi dari masyarakat, dari netizen gitu ya istilahnya. Netizen kan juga masyarakat. Untuk menangkap apa respon dari mereka, apa yang diharapkan oleh mereka terhadap media. Maka mungkin teman-teman bisa lihat semuanya bagaimana semua media saat ini yang tadinya bukan media yang berbasis internet juga memiliki berbagai macam saluran komunikasi digital dan hadir di media baru di internet. Misalnya seperti televisi-televisi, Metro TV, TV One gitu ya. Tadinya kan itu media-media yang hanya bisa kita konsumsi dengan cara menonton televisi gitu ya. Lalu sekarang mereka muncul juga di media baru, di internet, dalam bentuk channel YouTube, dalam bentuk akun-akun media sosial gitu ya. Itu adalah upaya mereka untuk menggapai halayak, menggapai audiens ya, agar lebih terhubung dengan mereka gitu ya. Nah, cara-cara ini adalah cara media untuk menghadapi, untuk tetap menjaga halayaknya sebagai dampak dari apa yang disampaikan oleh teori uses and gratification tadi ya. Uses and gratification. Oke, materi saya hanya sampai di sini. Teman-teman barangkali ada yang mau
bertanya atau berdiskusi, sangat dipersilahkan. Ada yang mau bertanya barangkali? Silahkan raise your hand. Boleh bertanya, boleh memberi pendapat atau pandangan. Ayo, silahkan. Oke, kita tunggu sampai jam 16 ya. Kelasnya baru ditutup.
Karena ternyata sebenarnya harusnya kelasnya itu benar-benar 2 jam. Waktunya 2 jam, artinya kalau 14.30 selesai di 16.30. Tapi nggak perlu sampai segitu, tapi paling tidak kita selesai di jam 16 gitu. Nggak apa-apa ya, mohon kesabarannya. Iya Pak, nggak Bisa apa-apa. nggak ada yang nanya sih, kalau ada yang nanya kan enak gitu, nanya apa kayak. Ini kelasnya bener-bener kelasnya Pak Rio Kurniawan emang kelas daring aja ya, nggak ada tatap mukanya ya? Ada tatap mukanya Pak, kalau sama Pak Rio. Oh, kalau sama Pak Rio ada tatap muka. Oh, iya, 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 iya. Terus mata kuliah lain berarti udah ada yang mulai UAS gitu ya? Ada yang sudah dikirim soal untuk dikerjakan take home Pak. Iya, ya. Pak Rio juga kemarin bilang, pokoknya harus selesai dulu Mas ini kelas dengan praktisi mengajarnya, baru saya bisa kirim soal UAS, soalnya juga take home kok. Kemarin saya sampai bilang, kata Mas Febri, tuh teman-teman ada yang udah mau pulang kemana, saya pikir kayak mudik apa gimana gitu. Makanya kata dia nggak apa-apa, yang mau pulang aja, orang nanti soal UASnya juga take home saya kirim gitu. Di sini ada yang bekerja atau semuanya benar-benar kegiatannya hanya kuliah aja? Ada yang kerja di media nggak? Nggak ada ya? Murni kuliah aja ya semuanya? Atau gimana? Saya di percetakan Pak. Oh, di percetakan. Oh, percetakannya buku atau majalah atau apa, Mas Wahyu? Lebih ke percetakan tentang tugas-tugas mahasiswa gitu. Printing, copy gitu Pak. Oh, ya, 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 ya. Sambil bekerja berarti ya? Ini berarti semester berapa ya teori komunikasi ini? Semester 2, 4? Semester 2 Pak. Oh, semester 2. Oh, oke. Berarti ini baru tahun pertama ya di Trunojoyo ya? Ada yang ngulang nggak? Ada yang ngulang dari tahun lalu nggak? Oh, ini Mbak Royatul Ain ya. Oh, angkatan 2022 berarti ya, Mbak? Bukan Pak. Hah? Salah Jadi? pencet. Hah? Bukan, tadi salah pencet ngomong sama temen. Oh, iya, iya. Maaf Pak. Iya, diisengin ya. Oh, angkatan 22 semua ya. Iya, 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 iya. Teori komunikasi itu saya juga sebenarnya tadinya kaget kok. Loh, Mas Rio kok saya ngajar teori komunikasi, kan saya praktisi gitu. Ya Mas, nanti dibahas, disambungin bagaimana penerapan teori komunikasi di media massa. Karena sejujurnya teori komunikasi itu adalah sini saya sharing-sharing aja karena kebetulan saya juga anak komunikasi ya.
Saya dulu S1 komunikasi dan ilmu jurnalistik di Unpad. Sekarang pun saya sedang menempuh pendidikan S2 ilmu komunikasi dengan konsentrasi industri media massa di Mercu Buana, Jakarta. Nah, teori komunikasi itu memahami beberapa teori komunikasi itu nanti akan penting banget, kepake banget ya, sangat sangat berguna ketika nanti teman-teman menyusun skripsi gitu. Karena nanti kan kita dalam membuat penelitian ada landasan teorinya, ada kerangka teorinya gitu ya. Nah, menguasai salah satu teori komunikasi itu perlu gitu. Mungkin nanti ya nggak semuanya juga perlu dibaca atau dipelajari serius karena memang sudah banyak memang teori-teori komunikasi itu yang usang gitu ya, kayak teori jarum hipodermik, teori peluru itu ya. Itu rasanya udah nggak relevan lagi gitu untuk zaman sekarang ya. Teori itu kan lagian juga nanti ada grand teorinya gitu, ada teori besarnya gitu. Mungkin nanti dari Pak Rio ya, atau mungkin sudah ya dari Pak Rio ya. Gitu. Ada yang dia itu fokusnya kepada audiens, ada yang fokusnya kepada media massa, artinya komunikatornya gitu ya. Ada yang dia fokus ke isi pesan, itu yang nanti harus dipahami. Gitu. Jadi kalau udah paham kuat di situ, pasti skripsinya enteng. Nah kebetulan hari ini kita belajar membahas uses and gratification ya. Ini kan sebenarnya teori audiens, gitu. Teori yang membahas fokus utama kajiannya itu adalah halayaknya, audiensnya. Gitu. Nah, cuma memang berdasarkan teori uses and gratification ini, media itu dipandang justru adalah objek pelengkap gitu. Objek utamanya ya audiens, halayak. Media itu adalah objek pelengkap yang harus berupaya semaksimal mungkin untuk beradaptasi, menyesuaikan diri gitu dengan maunya halayak ini, penonton ini. Nah itu memang makanya tadi saya bilang uses and gratification ini adalah teori komunikasi massa yang sangat relevan sampai saat ini. Satu lagi yang mungkin juga nggak kalah relevan yang udah pernah kita bahas mengenai agenda setting. Itu mereka ada di dua kutub yang berbeda di desain grand teori ilmu komunikasi. Kalau agenda setting itu dia membahas komunikatornya, dalam hal ini media, sementara uses and gratification itu lebih membahas ke halayaknya, audiens. Nah itu dua teori yang sangat relevan dan masih berlaku sampai sekarang gitu. Dan saya yang bekerja di industri media pun benar-benar merasakan ini teori bagaimana dua teori ini tuh sangat mempengaruhi kerja saya, mempengaruhi bagaimana produk-produk dari liputan saya yang diharapkan oleh atasan atau oleh kantor gitu ya. Tetap begitu. Bahkan selain agenda setting ya uses and gratification ini ya bagaimana besarnya pengaruh audiens ini ya jadi bahasan terus-menerus di rapat-rapat redaksi gitu. Sesimpel misalnya ketika kita baru mulai rapat, bos tuh langsung nanya, yang lagi rame apa nih? Yang lagi rame apa? Ini kan maksudnya kan yang lagi rame dan jadi perhatian masyarakat.
yang lagi rame dan jadi perhatian halayak, audiens gitu ya. Itu kan artinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teori usage and gratification, bahwasanya halayak itu aktif dan butuh mendapatkan gratifikasi. Gratifikasi itu apa ya? Pemberian gitu, instrumen untuk pemuasan kebutuhan gitu ya dari media gitu. Jadi media yang menggratifikasi untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan halayak. Gitu. Nah, kan sesuai teori instant gratification seperti itu. Tinggal media berupaya untuk yaitu beradaptasi untuk memenuhi semua kebutuhan halayak, kebutuhan audiens, sebagaimana yang dari ada di teori itu ya, bahwasanya halayak itu aktif, mereka tuh milih media ya berdasarkan yang dia butuhin gitu, bukan apa yang ada. Karena ya fenomena ini muncul juga dari ada banyaknya pilihan gitu. Ada banyaknya pilihan media, baik itu brandnya gitu ya, ataupun jenis medianya gitu. Ada media online, kalau zaman sekarang tuh ada media online, ada radio masih eksis, televisi masih eksis, koran rasanya udah nggak usah dihitung deh ya, gitu udah sangat jarang. Majalah masih ada beberapa. Gitu. Nggak tahu sih kalau di kota-kota besar rasanya koran itu udah dianggap udah keluar gitu dari peta persaingan industri dan bisnis media gitu ya. Ya karena dianggap terlalu lambat ya, beritanya diupdate sehari sekali, sementara media online bisa mengupdate perkembangan peristiwa, beritanya, bisa menambahkan materi pemberitaannya itu dalam hitungan menit aja. Gitu. Lalu televisi masih eksis. Mungkin bukan jadi sumber informasi lagi gitu ya. Saat ini kecenderungannya televisi itu lebih ke sebagai media massa untuk memberikan hiburan dan juga fungsi untuk yaitu tadi melarikan diri gitu ya. Mengalihkan perhatian lah gitu sejenak gitu ya, lagi istirahat, kita nonton TV sebentar, sinetron atau acara nyanyi-nyanyi atau olahraga ya, pertandingan sepak bola, badminton, tinju gitu. Jadi, seperti itu. Nah, banyaknya pilihan media tadi yang membuat audiens juga jadi punya banyak pilihan. Dari sekian banyak stasiun televisi, dari sekian banyak media online, dari sekian banyak stasiun radio yang ada, yang bisa dia akses, tentu dia bisa memilih mana yang paling bisa memuaskan kebutuhannya akan informasi, kesenangan, hiburan, gitu ya. Nah, itulah mungkin ya yang menyebabkan saat ini media itu jadi seperti berkompetisi gitu, berlomba-lomba untuk membaca dan segera mengeksekusi sajian media, sajian konten-konten media yang paling diminati oleh halayak. Oke, sudah jam 4. Benar nih, nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan karena malas banget, apa udah cukup paham dan jelas? Halo? Ya, Pak. Ya, nanti materinya saya kirim ke Mas Febri, mungkin buat dibaca-baca. Sekali lagi karena saya datang sebagai bagian dari program praktisi mengajar, jadi memang fokus materi saya itu adalah bagaimana teori-teori tadi diterapkan dan diimplementasikan di
dunia kepraktisan, dunia praktis. Materinya seperti yang teman-teman lihat tadi, di situ nggak akan ada kajian-kajian mendalam dan filosofis tentang teori komunikasi, uses and gratification, karena itu bukan bagian dan ekspertise saya. Yang gitu-gitu nanti mungkin bisa minta dilengkapi oleh Pak Rio. Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok. Sebentar. Besok belum disepakati loh. Jadi mau jam 10 apa 9.30? Apa jam 9? Jam 10 aja, Pak. Jam 10 nggak apa-apa ya. Nanti kepotong waktu azan zuhur mungkin sedikit nggak apa-apa ya. Ya. Oke, nanti linknya saya kirim lewat Mas Febri sekalian dengan link yang jam 14 sebagai kelas penutup kita besok ya. Oke. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Sebentar, boleh nyalain kamera sebentar? Saya mau foto sebentar aja. Yuk, nyalain kamera sebentar yuk, biar lekas kelar. Nggak usah rapi-rapi, nggak usah ganteng-ganteng, nggak usah cantik, pokoknya kameranya nyala, ada matanya, udah. Bentar Pak, Siap. mau sisir dulu Pak, mau sisir dulu. Oh iya. Oke, siapa lagi? Mbak Putri, Mbak Royatul, Mbak siapa nih? Lutfiatul, Mbak Elizabeth, Mas Anwar, Mbak Devi. Nyalain kameranya dong, sebentar aja. Yuk, biar kelar yuk. Ngantuk emang kelas sore-sore ini. Benar, Pak. Ya, harusnya pagi ya. Ya jangankan kalian, saya jangan ngantuk. Manusiawi Pak. Kadang manusiawi ya. Saya kadang-kadang kalau sambil share screen kan kamera, karena saya pakai iPad, saya share screen itu kan kamera saya mati ya. Saya jujur aja, saya kadang sambil keluar, sambil ngerokok, sambil ngebacot, sambil ngerokok. Kalian aja nggak tahu. Ngebacot. Oke, mana lagi nih? Kameranya nyalain sebentar dong. Yang cewek, yang cewek. Apa belum pakai jilbab kali ya? Ditinggal tidur kayaknya, Pak. Mungkin mandi. Ya udahlah. Ya udah nggak apa-apa ya. Saya screenshot ya. 3, 2, 1. Yang mau gaya silakan ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama, Kembali, Pak. Nanti kirim juga Pak. Sampai. screenshotannya. Selamat Oh iya, oke. istirahat siang, Pak. Ya, udah sore di sini. Saya mau ngopi sekarang. Udah sore sama, Pak. Iya. Oh, apalagi kalian ya. Di sini masih Udah pagi mau kok. gelap. Masih pagi di sini. GBK. Oh, yang bilang masih pagi baru bangun berarti tadi itu 1:30 tadi. Di GBK Pak nonton Argentina. Selamat malam, Pak. Oh iya ya. Iya. Oke, lanjut nonton Argentina dulu kita. Iya, Pak. Messi nggak main Pak. Tebak skor yuk. Tebak Judi. 17-8. Ya. Nggak ada Messi, saya nggak semangat ah. Oke, makasih semuanya ya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pak. Bersama. Terima kasih.